Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah sebagai mahasiswi dari Universitas Halu Oleo, jurusan Pendidikan Ekonomi. Adapun materi yang kali ini saya bawakan mengenai pengaruh game online terhadap anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, ketika mendengar kata game online bukanlah sesuatu hal yang tabu, bukan? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengaruh game online, sebaiknya kita perlu tahu apa sih itu game online. Nah, game online atau online games adalah permainan atau games yang dimainkan dalam suatu jaringan, baik LAN maupun internet. Berikut beberapa contoh game online yang telah tersebar di Indonesia. Ada Ragnarok Online, Perfect World, Dota, Point Blank, Crossfire, Lost Saga, dan Counter-Strike Online. Teman-teman, ternyata game online ini memiliki sejarah dan perkembangannya juga loh. Dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970-an, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut dengan Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online, di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. Permainan daring benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995. Pembatasan NCF-Net atau National Science Foundation Network dihapuskan, membuat akses ke domain lengkap dari internet. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau bisa langsung diakses melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Menurut Adrian Rawlings dan Ernest Adams, permainan daring lebih tepat disebut sebuah teknologi dibandingkan sebuah genre permainan. Sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Permainan daring terdiri dari berbagai banyak jenis, dimulai dari permainan sederhana berbasis teks hingga permainan yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus. Dalam permainan daring terdapat dua unsur utama. Pertama itu server, kedua klien. Server ini bertugas melakukan administrasi permainan dan menghubungkan klien, sedangkan klien adalah pengguna permainan yang mempunyai kemampuan server. Ternyata game online juga memiliki berbagai tipe-tipe. Pertama ada first person shooter atau yang disebut dengan FPS. Sesuai judulnya, game ini mengambil pandangan orang pertama pada gamenya, sehingga seolah-olah kita sendiri yang berada dalam game tersebut. Kebanyakan game ini mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata militer. Kalau di Indonesia itu sering dikenal dengan permainan tembak-tembakan. Kedua ada real time strategy, merupakan game yang permainannya menekankan pada kehebatan pemain. Biasanya pemain tidak hanya satu karakter saja, akan tetapi bisa melebihi dari satu karakter itu. Ketiga, cross-platform online, merupakan game yang dapat dimainkan secara online dengan hardware yang berbeda. Misalnya saja, Need for Speed Undercover dapat dimainkan secara online dari PC maupun Xbox 360. Xbox 360 ini merupakan hardware atau konsol game yang memiliki konektivitas ke internet sehingga dapat bermain secara online. Keempat yaitu browser games, merupakan game yang dimainkan pada browser seperti Firefox, Opera, dan IE. Syarat di mana sebuah browser dapat memainkan game ini adalah browser sudah mendukung JavaScript maupun Flash. Kelima ada massive multiplayer online games, adalah game di mana pemain bermain dalam dunia yang skalanya besar, bisa melebihi dari 100 pemain. Setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dalam dunia nyata. Faktor penyebab kecanduan. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan adiksi remaja terhadap game online. Faktor-faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya adiksi terhadap game online yaitu keinginan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online.
Kedua, rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di sekolah. Kurangnya self-control dalam diri remaja, lingkungan yang kurang terkontrol, kurang memiliki hubungan sosial yang baik, harapan orang tua yang melambung terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus ataupun les, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Gejala remaja kecanduan game diantara lain lebih memilih bermain game daripada bermain dengan teman, menjauhkan diri dari kelompok sosialnya, merasa cemas dan mudah marah jika tidak ngegame, sering melalaikan tugas. Sementara gejala-gejala fisik yang bisa menimpa seseorang yang kecanduan game antara lain carpal tunnel syndrome, merupakan gangguan di pergelangan tangan karena saraf tertekan, misalnya jari-jari tangan menjadi kaku. Kemudian mengalami gangguan tidur atau insomnia, sakit punggung atau nyari leher, sakit kepala, malas makan, dan mengabaikan kebersihan pribadi, misalnya malas mandi. Adapun dampak dari game online ini adalah ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu menghilangkan kepenatan, dapat memberikan rasa rileks, melatih kemampuan untuk memusatkan perhatian dan konsentrasi pemainnya, tidak membuat orang gampang putus asa. Sedangkan dampak negatifnya dapat menurunkan kesehatan mata, menimbulkan kemalasan dan tindakan kriminal, dapat menyebabkan antisosial, dapat membuat pemainnya lupa waktu, lupa belajar, dan tanggung jawabnya, dapat meningkatkan sikap agresivitas pemainnya. Cara mengatasi kecanduan game online ini bisa dilakukan dengan 3 hal. Pertama, bersungguh-sungguh atau niat. Langkah pertama agar bisa berhenti kecanduan harus ada niat dalam diri sendiri, yaitu harus bersungguh-sungguh atau berjanji dengan diri Anda sendiri tidak akan main game online lagi. Namun awalnya pasti begitu sulit untuk melakukannya, tapi saya yakin Anda pasti bisa melewatinya. Kedua, mempunyai pikiran hemat. Dengan menghitung banyaknya uang yang dikeluarkan untuk bermain game online di handphone ataupun di warnet akan membuat seseorang lebih berpikir untuk menghabiskan uangnya demi game online. Ketiga, mencari aktivitas lain. Mencari aktivitas lain yang positif dan lebih bermanfaat, terutama kebiasaan yang disukai seperti berolahraga, membaca buku, ataupun berekreasi dengan keluarga, sehingga tidak ada waktu untuk bermain game online. Itulah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.